Sebelum kita masuk dalam ibadah Minggu Palma pada hari ini, marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat kami undang duduk kembali. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 405, bait 1 dan yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan ku satu penuh. Marilah kita berdoa menyesali dosa-dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dengan perkataan kami, dengan pikiran kami, dengan rancangan-rancangan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Di hadapan-Mu kami memohon pengampunan. Terima kasih juga untuk setia-Mu yang boleh kami terima pada hari ini, sehingga kami boleh bersekutu bersama. Hanya oleh karena belas kasih-Mu kepada kami boleh dilayakkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, bersyukur demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita membuka PKJ nomor 248. Ya Tuhan,
kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan firman-Mu itu adalah makanan rohani yang menghidupkan dan menguatkan kami sekalian. Oleh karena itu, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, sukacita, semangat dan pengharapan dalam kehidupan kami. Kau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian di dalamnya, sehingga firman-Mu dimengerti dan dimaknai dengan sukacita dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai Nats Almanak GKE terambil di dalam Mazmur pasal 118 ayat 1 dan 2, dilanjutkan dengan pasal 19 sampai dengan 29. Dengan perikop nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai yang ketiga. Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai yang ketiga.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca nas renungan pada hari ini, marilah kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa, berilah kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan dapat kami maknai dengan sukacita dalam kehidupan kami pada masa kini. Di dalam dan karena Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Demikian sabda Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah tiba dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan kepada kita. Sidang jemaat, saudara-saudari, dan adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Harapan kita, Bapak Ibu sidang jemaat, sehat selalu dan bersukacita selalu di dalam menjalani aktivitas setiap hari. Pada hari ini kita akan melihat dan merenungkan pesan penting yang disampaikan oleh Matius kepada kita tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus menuju kota Yerusalem, Yesus tahu bahwa apa yang akan terjadi di depannya. Yesus tahu bahwa ia akan ditangkap. Yesus tahu ia akan disiksa. Yesus tahu bahwa ia akan dianiaya, dan Yesus tahu bahwa dia akan disalibkan. Yesus tahu bahwa hal-hal itu akan ia alami
Dan Yesus tidak gentar, Yesus tidak undur, bahkan Yesus tidak kendur, bahkan mundur, mengetahui dan menghadapi tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang akan ia hadapi di Yerusalem. Kekuatan Yesus, semangat Yesus yang tidak gentar, yang tidak undur di dalam menjalani kehidupannya, menjadi teladan bagi kita pada masa kini, yaitu sebagai umat-umat Allah, kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, tidak gentar, tidak kendur, dan juga tidak Tuhan. Walau pergumulan yang kita hadapi tidak seberat yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan penderitaan yang kita hadapi tidak sama seperti Yesus, tetapi tentu masing-masing daripada kita menghadapi, mengalami, menjalani, merasakan tantangan hidup ini, baik itu dalam bentuk sakit penyakit maupun kekhawatiran, ketakutan atas setiap persoalan, pergumulan yang terjadi dan akan terjadi di hadapan kita, seperti yang pada saat ini ditakutkan oleh seluruh dunia, yaitu wabah pandemi COVID-19. Firman Tuhan pada bagian pertama ini mengajak saya, mengajak Bapak Ibu untuk tetap bersemangat, untuk tidak gentar, untuk tidak kendur di dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, dan juga dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya, dalam aktivitas kehidupan dan pekerjaan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedua, nas ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan dari sejak awal penulis Matius menekankan keilahian Yesus di dalam pelayanannya. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa di depan sana ada keledai dan itu akan diperlukan untuk membantu pelayanan Yesus secara luar biasa, sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang mengetahui seluruh keberadaan ciptaannya, yang mengetahui seluruh keberadaan miliknya. Bahkan seekor keledai Tuhan tahu tempatnya. Terlebih keberadaan kita sebagai umat kepunyaannya. Yesus tahu keberadaan kita. Yesus tahu hidup kita. Pada satu sisi kita bersukacita bahwa sesungguhnya kita tidak sendiri. Pada satu sisi sesungguhnya kita bergembira karena Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan pada satu sisi Ia juga mengetahui setiap bagian daripada kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketiga, nas ini juga menyimbolkan, melukiskan, dan juga menggambarkan pesan-pesan yang luar biasa, syarat dan penting bagi kita. Ketika Yesus menunggangi seekor keledai, pemandangan ini pemandangan yang tidak biasa. Ketika seorang raja memasuki tempat
Ketika seorang raja datang, ia akan mengendarai seekor kuda. Tetapi Yesus hanya mengendarai, menunggangi keledai muda. Keledai muda melambangkan kesetiaan dan kemurnian. Keledai muda menggambarkan kemanusiaan dan juga kedamaian. Ketika Yesus menunggangi atau menaiki seekor keledai beban yang muda, ada pesan yang hendak disampaikan oleh Matius, bahwa Yesus adalah Raja Damai. Yesus datang tidak dengan murka, ia datang tidak dengan dendam, dan ia datang tidak dengan amarah, tetapi ia datang dengan belas kasih dan damai sejahtera. Ini sesuatu yang sangat penting bagi pengikut-pengikut Kristus di dunia ini, bahwa teladan Yesus sebagai Raja Damai dan penuh belas kasih hendak dinyatakan dalam kehidupan kita. Pada saat ini secara khusus konteks yang kita hadapi, bangsa kita memerlukan kasih dari orang-orang yang terpanggil untuk mendukung pemerintah di dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Dan salah satu yang harus kita dukung dan semangati adalah rekan-rekan kita, dokter, perawat, orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan. Merekalah orang-orang yang berdiri paling depan di dalam memerangi pandemi COVID-19. Kita perlu menyatakan, bahkan memberikan bukti kasih kita, dukungan kepada mereka dengan sesuatu yang konkret. Setidaknya berdoa bagi mereka dan keluarga mereka agar mereka selamat dan juga sukacita melakukan pelayanan mereka. Dalam nas ini juga keledai adalah makhluk yang lemah. Yesus memakai segala kelemahan kita untuk kemuliaan namanya. Jika kita sungguh-sungguh menyediakan hati kita dan hidup kita dalam pertobatan. Sesungguhnya kita lemah di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kita tidak berdaya. Tetapi Ia berkenan memakai kita di dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri atau memegahkan diri di hadapan Tuhan. Nas ini juga menjadi penggenapan seperti yang terdapat dalam Zakarias 9 ayat 9. Demikian bunyinya, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dan bacaan pertama kita yaitu Mazmur 118 ayat 26a juga telah berbicara tentang penggenapan ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terakhir kita boleh melihat bagaimana sikap murid-murid dan orang-orang banyak terhadap Yesus. Pertama kita boleh melihat sikap murid-murid dan juga orang banyak. Nas kita mengatakan, maka pergilah murid-murid Yesus dan berbuat seperti yang ditugaskan kepada mereka. Dua orang murid Yesus yang diberikan tugas oleh Yesus melakukan tugas mereka dengan sukacita, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak protes kepada Tuhan. Mereka melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan dengan sukacita, bahkan tanpa kekhawatiran. Karena nas ini juga mengatakan bahwa Yesus menjamin tugas pekerjaan mereka, pelayanan mereka dengan penyertaannya dalam setiap
apa yang mereka lakukan bagi dan untuk Tuhan. Mereka melakukan semua apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari setiap hari berikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Mari ampuni setiap orang untuk segala hal. Mari isi waktu kita dengan semakin banyak menolong, memperhatikan orang lain, tentu selain diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, sikap orang banyak. Mereka menghamparkan pakaian di jalan, memotong ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Tindakan ini mau menunjukkan bahwa mereka menghormati Yesus yang mereka anggap sebagai Raja dan Mesias. Walau dalam pemahaman mereka bahwa Raja dan Mesias ini dalam pengertian politik, tetapi Yesus sesungguhnya adalah Raja dan Mesias yang membebaskan kita dari penjajahan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang ada pada kita untuk dapat kita pakai menyambut Tuhan, apapun yang ada dan yang kita miliki dapat dan bisa kita pakai untuk menyambut Tuhan dalam hidup kita. Baik itu waktu kita, talenta kita, bahkan suara kita, dan hal-hal yang lain sebagai bentuk kasih, hormat, dan sayang kita kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai hari esok. Lakukanlah sekarang apa yang dapat kita kerjakan sekarang. Karena waktu dan hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai Yesus berlalu dari hadapan kita, padahal kita bisa berbuat sesuatu bagi Yesus. Jangan sampai Yesus berlalu begitu saja dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang banyak berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan dalam bahasa Ibrani, Hosana berarti tolonglah aku yang lemah ini. Kata Hosana ini mengingatkan kepada kita juga bahwa tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa selain Tuhan Yesus Kristus. Dan nas ini menunjukkan, memperlihatkan kepada kita betapa lemah dan betapa kecilnya kita. Kita tidak berdaya. Tuhan, tolonglah kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bila firman Tuhan pada hari ini semakin menguatkan kita sekalian. Teruslah bersemangat di dalam menjalani kehidupan kita. Teruslah bersukacita meneladani perbuatan Kristus baik dalam kata dan perbuatan kita. Dan setialah melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tahu apa yang terjadi pada masa lalu, pada masa kini dan masa yang akan datang. Karena Engkau adalah Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Oleh karena itu dalam tangan belas kasih-Mu lah kami pertaruhkan hidup dan masa depan kami. Kami percaya di dalam Tuhan kami boleh berjalan dengan sukacita. Walau terkadang kehidupan kami tidak mudah. Walau terkadang kami berbenturan dengan persoalan pergumulan hidup ini, baik itu dalam bentuk sakit penyakit, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan ekonomi dan sosial,
bahkan kekhawatiran, ketakutan, dan wabah pandemi COVID-19 yang berkembang saat ini. Kami berdoa kepada Tuhan dan kami percaya bahwa setiap masa akan berlalu, setiap peristiwa akan berlalu. Oleh karena itu, kuatkan, hibur, dan teguhkan kami sebagai umat-umat Tuhan, bahkan Tuhan sertai dan lindungi umat-umat kepunyaan-Mu dari wabah ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar pandemi ini segera berlalu. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, agar gereja Tuhan juga boleh senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat saat ini, baik melalui firman-Mu, melalui pekabaran Injil, bahkan juga melalui kesaksian daripada umat-umat Tuhan yang terhisap dalam gereja akan kasih, setia, dan penyertaan Tuhan dan janji Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur untuk peristiwa ulang tahun kelahiran dan pernikahan yang boleh dihayati dan diperingati dan disyukuri dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami percaya semakin bertambah usia kami, usia kelahiran dan pernikahan, bertambah kedewasaan iman kami, bertambah cinta dan kasih kami kepada Tuhan. Berkati juga anggota keluarga kami yang belum bisa berkumpul bersama-sama dengan kami karena situasi yang ada saat ini, atau bahkan karena pekerjaan mereka, tuntutan kehidupan mereka. Di dalam Tuhan mereka selamat, di dalam Tuhan mereka Engkau jaga dan Engkau lindungi, dan di dalam Tuhan mereka diberkati. Inilah seru doa permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami yang hidup, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada waktu bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita berdoa. Berkati persembahan yang tidak hanya kami serahkan dengan tangan kami, tetapi dengan hati kami yang melimpah dalam ucapan syukur. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 bait 1 sampai persembahan selesai kita berikan. Dimanapun
bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu, ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Saudari Mary. Tuhan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita menyanyi memuliakan Allah kita yang besar dari Kidung Pujian PKJ 230 bait 1 dan yang kedua, Berkilat Halilintar. PKJ 230 bait 1 dan yang kedua, pada bait kedua Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya
dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.